Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Jafira dari kelas 10 logam 1. Saya ingin menjawab soal ulangan harian lisan bab 6. Latar belakang politik etis. 1. Pelaksanaan sistem tanah paksa yang menimbulkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Yang kedua, Belanda melakukan penekanan dan penindasan terhadap rakyat Indonesia. Yang ketiga, Van Deventer menulis sebuah artikel yang berjudul Ereskult, yang berarti hutang budi. Van Deventer mengusulkan 3 landasan keinginannya yang disebut Trias Deventer, yaitu irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Pengertian politik etis. Politik etis adalah kebijakan balas budi yang dibuat untuk mengganti kerugian masyarakat Hindia Belanda. Dampak politik etis. 1. Munculnya kalangan terdidik dari rakyat Indonesia. 2. Terbangunnya saluran irigasi. Dan 3. Terjadinya perpindahan penduduk dalam proses transmigrasi. Perbedaan perjuangan sebelum dan sesudah tahun 1908. Sebelum tahun 1981 dipimpin raja atau bangsawan dan tokoh agama. Yang kedua, bersifat kedaerahan atau lokal. Yang ketiga, perjuangan dilakukan secara fisik atau bersenjata. Yang keempat, terfokus pada pemimpin yang berkarismatik. Yang kelima, bersifat relatif dan spontan. Sesudah tahun 1908, 1. Dipimpin dan digerakkan oleh kaum terpelajar. Yang kedua, bersifat nasional dan telah ada kerjasama antar daerah. Yang ketiga, diplomasi dilakukan dengan cara modern, yaitu media perundingan, lobby, mogok, dan sebagainya. Yang keempat, memiliki organisasi yang memungkinkan adanya kaderisasi. Yang kelima, memiliki visi dan misi yang jelas, yaitu Indonesia Merdeka. Latar belakang pergerakan nasional. Faktor internal. 1. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang parah akibat penjajahan atau kolonialisme. Yang kedua, munculnya kaum terpelajar. Yang ketiga, tumbuhnya kenangan akan masa kejayaan bangsa pada masa lampau. Faktor eksternal. 1. Kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang pada tahun 1905. Yang kedua, menyadarkan bangsa Indonesia bahwa bangsa Barat bukanlah bangsa yang superior. Yang ketiga, Filipina di bawah Jose Rizal. Yang keempat, Gerakan Turki Muda. Organisasi Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Budi Utomo menjadi organisasi modern pertama yang memberikan inspirasi kepada kaum nasionalis lainnya untuk berjuang dengan basis organisasi modern. Dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo tahun 1857 sampai 1917. Tujuan Budi Utomo adalah memajukan pengajaran dan kebudayaan dengan bidang pengajaran dan pertanian. Organisasi Sarekat Islam didirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1911. Awal berdirinya Sarekat Dagang Islam. Tujuan Sarekat Islam adalah 1. Memajukan perdagangan. 2. Membantu para anggotanya yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha atau permodalan. Yang ketiga, memajukan kepentingan rohani dan jasmani penduduk pribumi. Pada tahun
1921, Syarikat Islam dipecah menjadi dua, yaitu Syarikat Islam Putih dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto, Partai Syarikat Islam Haji Agus Salim, dan Syarikat Islam Merah dipimpin oleh Samaun dan Darsono dari PKI. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta tanggal 18 November 1912. Tujuan organisasi Muhammadiyah yaitu memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama Islam, mengembangkan pengetahuan ilmu agama, dan cara-cara hidup menurut agama Islam. Organisasi Indispartis didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Pendiri Indispartis disebut 3 serangka, yaitu Dawas Dekar, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Dr. Suwardi Suryoningrat. Organisasi PNI Argumen Study Club Bandung didirikan oleh Insinyur Soekarno, Mr. Ishak Cukro Disuryo, Mr. Sartono, Ali Sastroamijoyo, Dr. Cipto Mangunkusumo. Hasil Kongres Pemuda 1 yaitu membentuk pertempuran pelajar-pelajar di Indonesia. Hasil Kongres Pemuda 2 yaitu menjunjung tinggi persatuan dan perkumpulan pemuda yang ada. Diperdengarkan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman untuk pertama kalinya. Isi Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.